Baik, kita mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Boleh tepuk tangan dulu. Baiklah, di sini kita bahas materi komentar ada 8 ya. Itu awalnya tentang melaksanakan kewajiban hak lingkungan keluarga dan di sekolah. Nah, perhatikan pertanyaannya ya. Diskusikan pernyataan-pernyataan berikut dengan satu bangkunya. Kemudian kelompokkan pertanyaan yang termasuk kewajiban dan pertanyaan yang termasuk hak. Oke, berikut juga alasannya untuk memperkuat pendapatmu. Nah, di sini dimaksud dalam buku ini mana kewajiban dan mana juga hak. Jadi kita harus bisa membedakan mana kewajiban dan juga hak. Oke. Nah, pada di sini tugas dalam kelompok. Ini oke kita buat mandiri dan ini sedang menjelaskannya ya. Coba menjelaskan. Mungkin kalian nanti kalau ditanya kalian harus jawab ya. Nah, Dina mendapat uang saku sekolah itu termasuk dengan hak. Kenapa hak? Karena itu adalah hak seorang anak mendapatkan uang saku dari ibunya, apalagi dia dalam masa keadaan sekolah. Nah, yang kedua, ganti membantu ayahnya mengecek harga rumah. Kewajiban apa? Kewajiban. Karena anak wajib membantu. Nah, iya benar. Nah, yang ketiga, Elsa membantu adiknya yang kesulitan mengerjakan PR. Itu kewajiban atau hak? Alasannya karena seorang kakak harus membantu adiknya mengerjakan PR. Nah, iya benar. Nah, yang keempat, mendapat bantuan dari anggota keluarga lain saat kesulitan. Kewajiban apa? Karena semua orang harus cari tolong kalau ada ya benar. Nah, yang kelima, seluruh anggota keluarga hendaknya memiliki hubungan keluarga. Kewajiban. Alasannya supaya keluarga bisa menjadi bahagia. Ya, beneran damai. Temanya interaksi manusia aja dan sosial.
sosial, yaitu yang pertama adanya kontak sosial. Begitu yang kedua adanya komunikasi. Sedangkan bentuk kontak sosial itu antar individu pertama, yang kedua antar individu dengan kelompok. Jadi interaksi sosial antar individu itu ditandai dengan adanya interaksi antara seseorang dengan orang lainnya. Contohnya, siapa tadi namanya? Krishna sama Atika ini satu sekolah, tapi tidak sekelas. Nah, itu mereka akan janjian berjumpa di kantin. Tapi sebelum janjian berjumpa di kantin, mereka saling bertemu di suatu tempat. Dan ketika bertemu mereka saling menyapa. Seperti jadi kebetulan seperti itu. Sedangkan interaksi sosial dengan kelompok ditandai dengan adanya interaksi yang terjadi antara seseorang dengan beberapa orang. Contohnya, kakak sedang mengajar siswa-siswa di kelas, mengajar kalian nih kan. Kakak ini sebagai individu, sedangkan kalian itu sebagai kelompok. Sedangkan interaksi sosial antar kelompok, contohnya sosialisasi kelompok polisi terhadap masyarakat desa. Meliputi saat kita melakukan tugas sebagai pelajar, kedua saat kita melakukan peran sebagai pelajar, ketiga saat kita melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar. Kedua, interaksi antara grup musik dengan beberapa. Ketiga, kebutuhan kelompok KKN, perkuliahan kecamatan kepada warga desa setempat. Keempat, kelima, perdebatan antara kelompok polisi dengan mahasiswa yang sedang berdemo. Jenis-jenis interaksi sosial ada dua. Yang pertama interaksi sosial positif, di mana contohnya ketika kita berinteraksi dengan sahabat atau bicara dengan sahabat atau teman, kemudian dari interaksi tersebut memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi kita. Dapat interaksi sosial negatif, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perkara yang membuat kita berantem atau berkelahi. Demikianlah penjelasan kakak tentang interaksi sosial. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Luar biasa. Baik, di sini tadi materi pengertiannya sudah disampaikan kan sama Kak Meva? Oke, baik. Tadi itu materinya tentang interaksi sosial atau interaksi manusia. Oke. Tadi apalah yang dimaksud dengan interaksi manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang interaksi manusia? Interaksi manusia adalah proses komunikasi hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Oke. Baik, tadi pengertiannya kan sudah. Sekarang contohnya. Oke? Contoh. Apa contoh dari interaksi manusia? Ada yang
individu dengan individu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi individu dengan individu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ini? Ada yang tahu interaksi individu dengan individu? Interaksi individu dengan individu adalah bisa meliputi berbagai percakapan antara sesama teman. Itu yang pertama. Atau meliputi dengan dalamnya pertemanan dan sahabat atau dengan lainnya. Oke, yang kedua, percakapan antara dua teman. Antara dua teman. Nah, apa sih contoh percakapan antara dua teman? Komunikasi. Nah, terus contohnya yaitu percakapan antara dua teman. Nah, contohnya siapa nama kamu? Rata. Siapa nama kamu? Nah, Vika ya. Nah, contohnya percakapan antara dua teman yaitu si Rafa dengan si Vika bercerita. Nah, bercerita tentang apa? Contohnya tentang sosial atau budaya atau yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya percakapan antara dua teman. Nah, ada yang paham? Oh, ada yang paham. Paham kalau dijelasinnya kan. Coba bisa jadi paham dulu gitu kan. Nah, yang ketiga, interaksi individu dengan kelompok. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan interaksi individu dengan kelompok? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang dimaksud dengan interaksi individu dengan kelompok? Tahu? Ada yang tahu interaksi individu dengan kelompok? Nah, yang dimaksud dengan interaksi individu dengan kelompok yaitu adanya mungkin suatu tugas yang memang benar yang diselesaikannya dengan sesama. Nah, maksudnya itu individu itu mungkin kayak contohnya kita punya kerja kelompok nih, ya mungkin itu kita menyelesaikannya dengan benar-benar adanya kerjasama kelompok. Nah, kita tuh harus ya mungkin yang satunya ada yang mungkin mau menyumbangkan ide atau pikirannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang termasuk ide itu adalah yang mungkin kita mau saling tukar pikiran dan memberikan jawaban. Contohnya gini loh deh, maksudnya kayak kita ngasih jawaban yang ini dan yang ini jadi yang ini. Nah, maksudnya itu kita menyatukan jawaban mereka menjadi satu agar tugas itu jadi selesai. Paham? Paham maksud ibu? Nah, maksud ibu itu di gini. Adanya interaksi individu dalam kelompok yang mungkin tugas itu menyelesaikannya dengan kelompok atau dengan kelompok atau bersama agar bisa menyelesaikannya dengan baik dan saling tukar menukar antara jawaban yang lain dengan yang lain. Oke. Ini tadi contohnya. Nah, baik. Basic aja kan.
terhadap lingkungan. Nah, pertama, apa saja interaksi manusia terhadap lingkungan? Ada yang tahu? Apa saja? Contohnya? Contohnya manusia, kan ini yang dengan nah, manusia yang dekat dengan sumber, maka nah, mengapa disebut dengan manusia yang dekat dengan sumber makanan? Nah, manusia juga butuh yang namanya makan. Kalau nggak makan akan terjadinya mati, lemas, kurang gizi, ya kan? Benar nggak? Pingsan. Nah, yang kedua, menyesuaikan nah, menyesuaikan waktu tanam dengan iklim atau cuaca. Kenapa begitu, Ibu? Iya, kalau misalnya kita menanam, mungkin nggak di waktu panas? Kenapa? Bisa Kenapa mati. tidak mungkin kita melakukan Bisa mati. tanaman di waktu panas? Ada yang tahu? Nah, yang pertama pasti tanah bakalan kering, daun pasti berguguran. Jadi kita membutuhkan waktu apa? Dingin, waktu hujan. Karena kan juga pohon membutuhkan kayak air ya. Nah, ada hal-hal yang mengenai interaksi sosial. Yang pertama, apa aja itu hal-hal yang mengenai interaksi sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, yang dimaksud dengan hal-hal yang mengenai interaksi sosial yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Yang kedua, hubungan interpersonal dan dinamika. Yang ketiga, kerjasama. Dan adaptasi nah, kerjasama dan adaptasi dalam berbagai konteks sosial. Oke, mungkin materi itu yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu ada kuis. Oke? Ayo. Ayo, ada yang tahu? Atau tadi yang dibilang teman tadi itu apa? Ah, saling apa? Saling apa? Oke, tulis. Kalau kamu tahu jawabannya. Baik. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia atau sosial? Sabar. Di atas. Oke, jawab. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia atau sosial?
Oke, iya benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Oke, terima kasih. Apa yang dimaksud? Bukan contoh interaksi manusia di lingkungan sekolah. Ibu nggak minta berapa ya, pasti kalau kalian 3 maju berarti 3-3 harus menjawab. Oke loh. Jawab, aku udah tahu, tapi kita Ah,